Halo teman-teman, Assalamualaikum. salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan bagaimana tanggapan kelompok kami terhadap kasus di dalam ruangan kelas pada tugas ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fadilah Fauzia, Rotua Sri Rejeki Formasi Kristin Waruwu, dan Sri Fadilah. Baik, tanggapan kelompok kami pada soal pertama dalam kasus pertama adalah keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik untuk mengerti mata pelajaran matematika sosial dalam materi mencari nilai rata-rata atau nilai MEAN disebabkan oleh guru tersebut karena memberikan soal dengan bantuan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Dan kemudian guru tersebut mengulangi soal tersebut tanpa memberikan bantuan langkah-langkah. Yang pada akhirnya peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan bantuan ataupun tanpa bantuan. Hal tersebut disebut scaffolding. Scaffolding sendiri merupakan cara yang digunakan untuk memberikan dukungan atau bantuan yang disesuaikan dengan apa yang dipelajari sehingga pada akhirnya bantuan tersebut akan dikurangi atau dihilangkan ketika pelajar tersebut atau siswa tersebut dapat berdiri sendiri. Scaffolding ini sangat efektif pada mata pelajaran matematika atau mata pelajaran eksakta lainnya. Karena peserta didik mampu melihat apa kegunaan dari bantuan yang diberikan oleh guru sehingga mampu menstimulus peserta didik untuk melepaskan diri dari bantuan tersebut secara sedikit demi sedikit. Sehingga pada akhirnya kemampuan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran matematika atau pelajaran eksakta lainnya dapat meningkat. Selanjutnya, pada soal kedua dalam kasus pertama, kelompok kami berpendapat bahwa metode tersebut dapat diterapkan pada peserta didik saat belajar secara individu di dalam kelas. Dan jika dikaitkan dengan teori belajar, maka teori yang paling tepat adalah teori belajar kognitif sosial. Teori belajar kognitif sosial sendiri merupakan gagasan yang menyatakan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, mengamati model-model atau contoh-contoh lain, sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan mampu bertindak sesuai keyakinan akibat dari perilaku yang dimodelkan tadi. Hal tersebut sejalan dengan guru yang memberikan bantuan langkah-langkah pada soal pertama, dan pada saat pengulangan soal diberikan kepercayaan untuk mengerjakan sendiri, sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Untuk kasus nomor 2, soal nomor 1, menurut kelompok kami, Bu Rina yang sudah dibekali kompetensi guru seharusnya sudah paham bahwa anak kelas 1 SD yang pada umumnya berusia 7 tahun dalam perkembangannya didukung dengan pandangan Jean Piaget. Pada usia tersebut, anak kelas 1 belum sepenuhnya memiliki akal yang penuh untuk berpikir karena usia tersebut anak hanya bisa menerapkan logika objek fisik atau apa yang dia lihat. Demikian anak cenderung membutuhkan arahan dari guru yang kreatif memberikan pembelajaran dengan menarik perhatian siswa untuk belajar berhitung. Contoh sederhananya, membuat media belajar yang unik, menarik dengan bantuan benda-benda, gambar angka dan alat hitung, warna-warni poster di ruang kelas. Kami menyarankan hal tersebut karena kami mengambil sisi objektif fisik yang dilihat oleh anak kelas 1. Anak kelas 1 rentan bosan belajar dan masih ingin bermain. Jika Bu Rina menerapkan pembelajaran yang menarik logika objek fisik siswa secara langsung maupun tidak langsung, anak akan merasa senang belajar berhitung dan dapat merelevansikan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika anak sudah mulai bisa berhitung, maka dia akan berpikir menghitung benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kemudian,
Untuk kasus 2 soal nomor 2, yaitu jika dikaitkan dengan teori secara sederhana, maka ini termasuk teori pembelajaran konstruktivisme dan konstekstual dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan yang nyata dan mengajak untuk berpikir secara mandiri, tetapi guru tetap menjadi fasilitator dan monitoring proses pembelajaran. Contohnya ketika soal numerasi dalam membeli telur dan sebagainya. Garis besar bahwa dengan adanya media pembelajaran yang relevansi dengan materi yang Bu Rina berikan terrealisasi di kehidupan siswa tersebut. Kasus 3. Untuk soal nomor 3, pada bagian 1, menurut dari kelompok kami, keputusan Made sebagai seorang guru itu sudah sangat tepat dan sesuai. Karena dalam pembelajaran, Made menjadikan lingkungan sekitar siswa sebagai objek relevansi pembelajaran, sehingga lebih mudah untuk dipahami siswa tersebut. Selain itu, juga memperkenalkan kultur lingkungan, wilayah Bali, serta makanan tradisional yang menjadi pengenalan serta penanaman karakter yang mencintai kuliner Nusantara khas Bali. Terkait soal nomor 3 pada bagian 2, untuk prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut yaitu pendekatan relevansi terhadap lingkungan, karena adanya pembelajaran yang mengambil contoh dari pantai dan makanan khas Bali sebagai materi teks deskriptif yang dia ajarkan ke siswa. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme oleh Jean Piaget. Dengan konstruktivisme yang mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya terhadap materi teks deskriptif tersebut. Sekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih.